Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiani Yusalma, absen 11, yang akan menjelaskan tentang penyusunan laporan penelitian dan perencanaan penelitian bersama teman saya, yaitu Muhammad Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatir dari kelas 10 S1 ingin menjelaskan materi tentang teknik sampling dan pengumpulan data. Simak baik-baik video ini. Pengumpulan data. Pengertian teknik pengumpulan data adalah metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Jenis-jenis teknik pengumpulan data. 1. Observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. 2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau wawancara dengan menggunakan alat yang dinamakan interview with atau paduan wawancara. 3. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi kesepakatan pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. 4. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsipan, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berpura, laporan, serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. 5. Studi literatur. Menurut studi literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan peneliti. Teknik sampling adalah proses di mana porsi dari suatu populasi diseleksi agar dapat mewakilkan populasi tersebut. Tujuan dari dilakukannya sampling adalah untuk mendapatkan sampel atau objek sampling yang benar-benar sesuai dan dapat menggambarkan populasi untuk dijadikan sebagai subjek peneliti. Untuk mengambil sampel, teknik sampling terbagi menjadi dua kategori, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling yang termasuk untuk kategori probability sampling menekankan prinsip bahwa setiap subjek dalam populasi memiliki kesempatan 50-50 untuk terpilih atau tidak terpilih sebagai sampel. Berikut ada beberapa teknik sampling dengan jelas. Probability sampling. Simple random sampling. Jenis sampling ini dilakukan dengan penyeleksian secara acak pada setiap elemen tanpa perhatian serta dalam populasi tersebut. Stratified random sampling adalah pengambilan sampel secara stratified random bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang merupakan bagian penting dari sebuah populasi. Cluster sampling adalah teknik cluster sampling dapat digunakan apabila objek penelitian atau sumber data sangat luas. Systematic sampling. Pemilihan sampling ini dilakukan secara sistematik dengan syarat adanya daftar subjek yang dibutuhkan. Non-probability sampling atau non-random sampling merupakan teknik sampling yang menggunakan sampel pilihan dasar subjektivitas penelitian dan tidak acak. Non-probability sampling banyak dipakai dalam penelitian kualitatif. Dalam teknik ini tidak semua sampel dari sebuah populasi memiliki probabilitas
terpilih. Seperti pada teknik random sampling, beberapa teknik sampling yang termasuk dalam non-probability sampling, diantaranya roving sampling atau Judgemel sampling. Proporsive sampling merupakan teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel sesuai dengan pengetahuan peneliti terhadap peneliti atau berdasarkan tujuan atau masalah dari penelitian. Consecutive sampling, pengambilan sampel ini dilakukan dengan penetapan subjek yang memenuhi kriteria penelitian dan dimasukkan dalam penelitian hingga waktu tertentu. Convenience sampling, metode ini dilakukan dengan cara menetapkan sampel dan mencari subjek berdasarkan hal-hal yang menyenangkan atau diminati oleh peneliti. Quota sampling, metode quota sampling dilakukan dengan menentukan sampel dan dalam kuota, kemudian menetapkan. Rancangan penelitian dapat diartikan sebagai pokok-pokok rencana dari sebuah penelitian yang ditulis dalam suatu kesatuan naskah. Dalam rancangan penelitian terdapat beberapa langkah seperti 1. Menentukan topik dan masalah penelitian. Jika kita ingin melakukan sebuah penelitian, maka kita harus menentukan masalah yang akan diteliti. Dan juga topik dan masalah yang akan kita teliti harus sesuai minat yang ada. Yang kedua yaitu melihat studi penelitian yang sudah ada sebelumnya agar tidak terjadi plagiatisme dan penelitian yang kita lakukan akan sia-sia. Yang ketiga yaitu latar belakang dan perumusan masalah. Yang keempat yaitu pertanyaan penelitian seperti contohnya bagaimana pengaruh media sosial terhadap kemampuan bersosial warga RW03 Tebet Barat. Selanjutnya itu tujuan dan manfaat penelitian. Nah, dalam tujuan dan manfaat penelitian ini kita harus tahu tujuannya apa dan manfaatnya apa. Yang keenam yaitu landasan teori, yang ketujuh itu hipotesis, dan yang terakhir itu metodologi penelitian. Penyusunan laporan penelitian terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian awal atau pendahuluan, bagian tengah atau isi, bagian akhir atau penutup. Untuk bagian awal terdapat yaitu halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman moto dan persembahan, halaman abstrak, kata pengantar, daftar isi. Untuk bagian tengah atau badan laporan terdapat bab 1 pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Untuk bab 2 kajian pustaka terdapat kajian atau kerangka teori, penelitian relevan, kerangka berpikir. Untuk bab 3 metodologi penelitian terdapat tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisa data. Bab keempat atau hasil penelitian atau pembahasan terdapat deskripsi lokasi penelitian, data temuan penelitian, hasil analisa data. Yang kelima yaitu penutup, yang terdapat kesimpulan, saran. Bagian akhir atau bagian penutup terdapat daftar pustaka, lampiran, dan indeks atau glosarium. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah menyimak video dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.